Selamat siang semuanya. Nama saya Valentino Muturutak dengan NIM 219242114 dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris E 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS dari mata kuliah Research Metodologi dengan dosen pengampu Sir Johannes Jeffria Gultom, SPD MHUM. Di sini ada satu soal yang dijelaskan mengalui tabel data tunggal ada 4 kelompok. Di bawah ini adalah data dari satu penelitian kuantitatif eksperimen dengan judul The Effect of Discovery Learning Model on Students Reading Ability. Di sini kita lihat ada 4 data tunggal yang di dalam tabel, yaitu ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Di sini mereka memiliki total 20 subjek masing-masing di dalam satu tabel, dan skor yang berbeda-beda setiap subjeknya. Di sini dikatakan, jika kelompok A adalah nilai pretest kelompok kontrol, kelompok B adalah nilai pretest kelompok eksperimen, kelompok C adalah nilai post-test kelompok kontrol, dan kelompok D adalah nilai post-test kelompok eksperimen. Seperti yang kita tahu, di sini ada 2 jenis, yaitu ada nilai pretest dan nilai post-test. Dan juga ada 2 jenis kelompok yang berbeda dalam 2 variabel, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang bisa saya ambil kesimpulan adalah kelompok kontrol di sini, yaitu adalah kelompok yang tidak diberikan. Kelompok kontrol ini adalah sejumlah subjek yang itu tidak diterapkan discovery learning, sedangkan yang eksperimen itu diterapkan discovery learning pada kemampuan reading ability-nya. Waktu kita baca soal nomor 1, yaitu tentukan variabel-variabel dari penelitian tersebut. Tentukan variabel-variabel dari penelitian tersebut. Jawaban untuk nomor 1 adalah variabel yang terhadap soal dan tabel di atas, yaitu adalah variabel yang pertama itu adalah discovery learning, itu variabel bebasnya, karena itu menjelaskan sebab yang ada di dalam judulnya. Yang kedua itu variabel terikat, itu ada reading ability. Itu terikat di dalam hipotesis asosiatif karena yang 2 tadi ini mereka itu mengandung 2 variabel terhadap satu judul penelitian tadi, tetapi mereka itu berhubungan. Yang hipotesis bebasnya tadi yang sudah saya jelaskan itu discovery learning model mempengaruhi kemampuan membaca siswa. Yang hipotesis 1 itu discovery learning model tidak mempengaruhi kemampuan membaca siswa. Seperti itu untuk jawaban nomor 1. Yang nomor 2, tentukanlah hipotesis dari penelitian tersebut. Nah, untuk hipotesis yang kita bisa jawab terhadap soal yang di atas, yaitu harus berdasarkan sebuah teori dari seorang ahli. Nah, saya sudah mencari teorinya, yaitu seperti yang kita lihat di sini, menurut Bortik dan Jones, itu mengemukakan dalam pembelajaran discovery, peserta belajar untuk mengenali masalah, solusi, mencari informasi yang relevan, mengembangkan strategi, solusi, dan melaksanakan strategi yang dipilih. Dalam kolaborasi pembelajaran penemuan, peserta tenggelam dalam komunitas praktik memecahkan masalah. Nah, dari teori yang di atas ini, itu berkaitan dengan kemampuan membaca dalam bahasa Inggris. Ketika siswa itu membaca sebuah bacaan teks, dan mereka itu ketika membaca itu dapat memahami masalah yang ada dalam teks tersebut, baik itu informasi juga, dan keterhubungan di antara kalimat-kalimat yang ada, yang sudah ada di dalam teks tadi, dengan kemampuan berpikir dan pemahaman mereka. Jadi, dengan menerapkan strategi discovery learning ini, siswa itu diharapkan ketika membaca teks bahasa Inggris itu dapat langsung tahu gitu informasi yang ada di dalam bacaan teks itu dan dapat memahami masalahnya dan keterhubungan antara kalimat-kalimat itu. Nah, yang ketiga di sini kita masuk ke analisis untuk penganalisisan data di atas yang 4 tabel tadi. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Kita akan jawab satu-satu dan saya akan menjelaskannya dengan pelan-pelan. Untuk A itu min, median, dan modus. Yang artinya itu min rata-rata, median titik tengah, dan modus itu nilai yang paling banyak keluar dari 4 tabel tersebut. Berarti kita jawabannya itu kita mencari min, median, dan modus dari keempat tabel di atas ini. Dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, saya sudah jawab
sudah mencari dan sudah menuliskan jawabannya di sini. Untuk mencari min, median, dan modusnya, kita karena di atas itu kan merupakan data tunggal, jadi kita wajib mengklasifikasikannya, mengeluarkannya dari nilai yang terkecil dan yang terbesar. Di sini saya sudah mengurutkannya dari nilai yang terkecil dan terbesar. Jumlah datanya itu ada 20, N-nya itu 20. Jadi, untuk rumus mencari rata-rata atau min, itu adalah total penjumlahan dari nilai paling kecil sampai yang paling besar itu dijumlahkan, dibagi total data. Jadi, 12 tambah 14, dan seterusnya ini sampai yang ke-25, ditambahkan ada 396, dibagi total jumlah data itu 20. Jadi, rata-rata dari kelompok A itu 19,8. Nah, untuk mediannya, itu karena nilai datanya itu ada total 20, kita itu mengambil data yang ke-10 dan ke-11, waktu nanti dibagi 2, karena itu rumusnya. Untuk mencari median, N ke-10 dan ke-11 itu dibagi 2. Itu data yang ke-10 itu adalah 20, dan sedangkan data yang ke-11 itu 21. Jadi kita buat di sini 20 tambah 21 dibagi 2, itu hasilnya 21,5. Itu median untuk kelompok A. Sedangkan modus, nilai yang paling banyak muncul di data, yaitu 23 dan 25. Mereka itu sama-sama muncul 4 kali. Seperti yang dapat kita lihat di sini. Untuk kelompok B, itu min-nya sama juga, saya sudah menjumlahkan total dari nilai terendah sampai nilai terbesar ini, dapatnya 397, dibagi jumlah data itu 20, jadi dapatnya itu 19,85. Dan untuk mediannya, data ke-10 dari median tersebut ada, dan data ke-11-nya itu adalah 19. Jadi 19 tambah 19 dibagi 2, 38 dibagi 2 itu sama dengan 19. Waktu modusnya itu, yang modus untuk kelompok B itu 22 karena dia muncul 4 kali. Nah, untuk yang kelompok C, itu untuk mencari min-nya juga saya sudah menjumlahkan dari total nilai terkecil dari 79 sampai 98 ini, dapatnya 1764, dan dibagi 20 total datanya, itu dapatnya min-nya 88,2. Sedangkan mediannya itu 88 karena data yang ke-10 dan ke-11 itu data dibagi 2. 87 tambah 89 itu dibagi 2 hasilnya 88. Sedangkan modusnya itu 89 paling banyak muncul karena 3 kali. Nah, untuk yang kelompok D, saya sudah juga menjumlahkan dari nilai 69 sampai 99, itu dijumlahkan totalnya ada 1649, dibagi 20 dari jumlah data, itu total hasil min dari kelompok D adalah 87,25. Sedangkan mediannya, titik tengah, itu ada di data yang ke-10 dan ke-11, 88 dan 89. Jadi 88 tambah 89 dibagi 2, hasilnya 88,5. Modusnya itu ada di nilai 99 karena dia muncul sebanyak 3 kali. Baik, kita lanjut ke nomor yang ke bagian B. Nah, kita lanjut untuk di standar deviasi. Mempunyai rumus untuk mencarinya itu, standar deviasi sama dengan kita itu mengkurangkan nilai setiap nilai data tunggal tadi dikurang nilai rata-rata di pangkat 2 kan, dan dibagi jumlah 2 kan, dan dibagi jumlah data. Maaf, saya lanjutkan. Untuk mencari standar deviasi, yaitu adalah setiap nilai data tadi itu dikurangkan dari nilai rata-rata, di pangkat 2 kan, dan dibagi 2. Nah, saya sudah dapat hasilnya. Saya sudah dapat hasilnya untuk setiap standar deviasi di atas. Yaitu yang untuk A itu standar deviasi 4,28, yang B 3,73, yang C 9,25, dan yang D 8,41. Sebenarnya itu dia dapatnya beberapa angka di belakang koma. Jadi contohnya untuk yang A itu dapatnya 4,28 sekian. Jadi
saya ngambil 2 angka di belakang koma aja. Untuk variansnya, nah dari standar deviasi tadi itu, kita sama juga tadi dengan menggunakan rumus yang tadi, setiap datanya tadi tunggal dari situ dikurangi dari rata-rata, dipangkat 2-kan dan dibagi 2. Sedangkan di variansi ini tadi hasilnya itu dipangkat 2-kan lagi, dapatlah variansi ini. Untuk yang B, untuk yang A itu 18,37, yang B 13,92, yang C 28,69, yang D 70,82. Nah, sedangkan yang D itu nilai maksimum dan minimum itu sudah tertera di atas tadi, di dalam setiap tabel data tunggal. Untuk yang di kelompok A itu nilai minimumnya 12 dan nilai maksimumnya 25. Untuk yang kelompok B nilai minimumnya 14 dan nilai maksimumnya 26. Untuk yang C itu nilai minimumnya 79 dan nilai maksimumnya 98. Yang D nilai minimumnya 69 dan maksimumnya 99. Nah, di sini kita masuk ke uji formalitas. Sebentar. Nah, kita lihat di sini, saya uji normalitas menggunakan perhitungan dari Excel. Itu karena tadi kan kami sudah dapat yang untuk di kelompok A itu rata-ratanya 19,8, simpangan bakunya 4,28, dan yang untuk mencari uji normalitasnya, kami menggunakan Excel, dapatlah kesimpulan bahwa L hitung itu lebih kecil daripada R tabel, karena 0,14 itu kurang dari 0,19. Berarti sampel itu berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk yang B juga, untuk uji normalitasnya, L hitung kurang kecil dari R tabel, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk yang C, L hitung kurang dari R tabel, sampel berasal dari populasi distribusi normal. Dan untuk yang D juga tadi itu, L hitung kurang dari R tabel, jadi sampelnya itu berasal dari populasi berdistribusi normal. Seperti itu. Jadi kalau untuk uji normalitas itu dapat Nah, untuk yang kita selanjutnya masuk ke penjelasan untuk uji homogeitas. Nah, untuk uji homogeitas itu hipotesis awalnya itu varian 1 sama dengan varian 2, yang akhir varian 1 tidak sama dengan varian 2. Sedangkan A-nya itu dapatnya 0,05. Kriteria uji F hitung kurang dari F tabel. F hitung 1,31 sekian, F tabel 2,16 sekian. F hitung kurang dari F tabel. Varian 1 18,37, varian 2 13,92. Kesimpulan data dari setiap tabel itu datanya itu homogen antara A dan B. Untuk yang C dan D itu F hitung 2,46, F tabel 2,16, F hitung lebih besar dari F tabel, varian 1 28,6, varian 2 70,82, kesimpulannya itu datanya tidak homogen. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan untuk UAS riset metodologi tentang penjelasan penganalisisan dari keempat data tunggal, empat tabel data tunggal yang sudah diberikan oleh dosen saya. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya dapatkan dan hasilnya mungkin tidak semuanya benar, tapi saya mencoba semampu saya untuk menyelesaikan ujian ini. Terima kasih semuanya. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada dosen yang sudah membimbing. Terima kasih. Selamat siang.